Bapak seneng loh punya anak kayak kamu. Kamu tuh cantik, lembut, dan perhatian. Pak, jangan ngomong gitu. Kenapa sih? Bapak cuma bercanda. Masa ngomong cantik aja nggak boleh? Bukan gitu, Pak. Rasanya aneh. Aneh gimana? Bapak kan cuma muji anak sendiri. Aku ke belakang dulu ya, mau jemur baju. Tagihan listrik nambah lagi. Kayaknya bulan ini aku harus lembur jahit. Uangnya kurang lagi, Bu. Iya nak, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap bisa sekolah. Ibu masih bisa nyari tambahan kok. Ibu kan udah capek. Tiap malam jahit sampai larut malam. Aku takut ibu sakit. Namanya juga hidup nak. Selama kamu masih sekolah, ibu kuat kok. Tapi kenapa, Bu? Kadang ibu takut kalau terus sendirian, ibu nggak bisa biayain kamu lama-lama. Semua serba mahal, kerja sendiri tuh berat. Ibu maksudnya mau kerja di luar kota? Bukan, maksud ibu, mungkin udah saatnya buat buka hati lagi. Kalau ada orang yang benar-benar mau sama ibu, mau jagain kita berdua, boleh kan nak? Aku nggak mau lihat ibu sedih terus. Tapi aku takut juga. Takut ibu disakitin. Ibu juga takut, tapi ibu janji gak bakal asal pilih calon suami. Kalau ibu bahagia, kamu juga bahagia kan? Iya, Bu. Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia. Terima kasih nak, kamu selalu pengertian ke ibu. Padahal ayah baru meninggal seminggu, tapi ibu udah mikirin punya suami baru. Aku berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati di jalan, jangan lupa beli tepung. Nanti sore ibu mau bikin kue buat dijual lagi. Iya, Bu. Aku beli sekalian nanti pulang. Pasar ya? Mungkin emang di sanalah nanti semuanya berubah. Bu Yani, sepi banget ya Bu. Biasanya jam segini udah banyak yang beli. Iya, mungkin pada nunggu gajian dulu. Tapi sabar aja, rezeki nggak bakal kemana. Iya Bu, asal cukup buat bayar listrik sama uang sekolah ini aja udah syukur banget. Ririn, itu siapa ya? Bu, kuenya berapaan? 2000 Pak, mau yang mana? Ada risol, lemper, sama kue lapis. Ambil 5 deh, campur. Sekalian buat sarapan. Wah, pemberi baru, tapi kayaknya udah akrab aja tuh. Hahaha, Bu Yani, baru juga kenal udah dibilang akrab. Hehe, nggak apa-apa Bu. Saya emang sering lewat sini. Namanya Icang, kerja di bengkel listrik di depan pasar. Oh iya Pak, saya Ririn. Senang bisa kenal Bu Ririn. Kalau nanti butuh bantuan, panggil aja saya. Tuh kan Rin, baru ketemu aja udah perhatian begitu. Saya pamit dulu ya Bu. Kalau enak, besok saya beli lagi. Makasih ya Pak Icang, hati-hati di jalan. Ih Ririn, aku lihat cara dia ngeliatin kamu beda loh. Coba tahu jodoh. Hahaha, Bu Yani ini suka ngawur aja. Pak Icang, silakan masuk. Maaf ya rumahnya kecil, seadanya aja. Nggak apa-apa Bu Ririn. Rumah kecil tapi rapi dan bersih pasti nyaman. Nih Pak Icang, silakan dicoba kuenya. Semoga suka ya. Wah, enak banget. Pak Icang bisa aja. Kuenya biasa aja kok. Itu kan yang suka dijual di pasar juga. Oh, ini anak gadis kamu ya? Iya Pak, anak semata wayang. Wah, anaknya manis banget ya. Aku ke kamar dulu ya, Bu. Iya, jangan lupa belajar ya nak. Sebenarnya Bu, ada hal yang pengen saya omongin. Hal apa Pak? Saya udah lama sendirian, gak punya anak, gak punya istri lagi. Sejak ketemu Ibu di pasar, saya ngerasain nyaman. Saya datang ke sini bukan cuma mau silaturahmi, tapi saya pengen serius sama Ibu. Maksudnya Pak Icang mau ngelamar saya? Iya Bu Ririn, saya niatnya baik. Saya pengen bisa nemenin Ibu dan jaga Henny juga. Tapi apa nggak kecepatan Pak? Kita kan belum lama kenal. Kalau niatnya baik, pasti jalannya dipermudah. Makanya saya bisa saya yakin ini sama kamu.
Saya terima maksud baik Pak Icang untuk melamar saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya sah juga. Iya, Rin, kamu harus banyak bersyukur. Nggak semua orang bisa nemuin laki-laki yang niat baik kayak Icang. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya Bu Ririn dan Pak Icang. Amin, makasih banyak Pak RT. Ibu kelihatan bahagia banget. Kamu juga ikut seneng kan, Nak? Akhirnya ibu kamu punya teman hidup lagi. Iya Bu, aku seneng kok, asal ibu bahagia. Sana samperin ibu kamu, ucapin selamat ke ayah baru kamu juga. Selamat ya Bu, semoga ibu bahagia dengan pernikahan ini. Makasih ya, Nak. Kamu juga harus bahagia ya. Mulai sekarang kamu udah punya ayah lagi. Sekarang aku bukan cuma suaminya ibu kamu, tapi juga ayah buat kamu. Iya Pak, makasih. Ya Allah, bahagianya lihat kalian. Akhirnya Ririn gak sendiri lagi. Akhirnya ya, kita bisa punya rumah sendiri juga. Biasanya aku sama Henny cuma tinggal di kontrakan sempit. Iya, alhamdulillah. Rumah ini kecil tapi cukup buat kita bertiga. Yang penting nyaman. Kamu lagi ngerjain tugas ya, Nak? Iya Pak, besok ada ulangan. Aku ke dapur dulu ya, mau nyiapin makan malam. Iya, sayang. Emang kamu gak capek belajar terus? Ayo mending kita duduk di sofa, nikmatin waktu bersama. Gak bisa Pak, aku lagi belajar. Ya udah, kamu belajar yang rajin ya, cantik. Pak, aku ke kamar dulu ya, mau belajar di atas. Hahaha, baru juga ngobrol, bercanda aja kok. Gak apa-apa Pak, aku lanjut di kamar aja. Henny, nanti bantu ibu nyuci ya. Iya Bu. Anak itu cantik banget. Wah, sebelah sini emang gak pernah gagal ya, Bu. Pedasnya selalu bikin keringetan tapi nagih. Haha, iya Rin, ini sebelah langgananku dari dulu. Kalau lagi mumet, maka pedas tuh bikin plong. Iya bener juga, aku akhir-akhir ini malah ngerasa lebih bahagia, Bu. Rasanya di rumah tuh jadi lebih hidup aja gitu setelah nikah sama Icang. Syukur lah Rin, tapi ingat ya, jangan terlalu cepat percaya sama laki-laki. Karena kelihatan manis bisa nyakitin juga loh. Aku ngerti Bu, tapi Icang orangnya beda. Dia perhatian banget sama aku, sama Henny juga. Aku bersyukur banget ketemu dia. Ya semoga aja Rin, aku cuma gak mau kamu gagal lagi dalam pernikahan. Bu, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh, kenapa Nak? Aku cuma ngerasa belakangan ini suasana rumah agak aneh. Maksudnya aneh gimana? Gak tahu, aku cuma ngerasa gak nyaman aja. Mungkin kamu masih belum terbiasa aja Nak. Kan baru pindah, suasananya juga beda. Lagian Icang sayang sama kamu kok. Dia pengen kamu anggap aja sendiri. Hah, iya Bu, mungkin cuma perasaan aku aja. Kamu kenapa Hen? Kelihatan murung banget. Enggak kok Bu, aku cuma lagi capek aja, tadi habis ulangan. Nah gitu dong, jangan mikir aneh-aneh. Pokoknya kamu harus nyaman di rumah. Sekarang ibu udah gak sendiri lagi, harus ada yang nafkain kita. Iya Bu. Aduh, lupa bawa lapnya lagi. Kan sekarang ada anak yang bisa diminta tolong. Nih, sini bentar, bantuin bapak ambilin lap kecil di meja dapur. Iya. Ini Pak. Makasih ya, Hen. Kamu emang paling sigap. Iya, aku kan sekarang anak Bapak, jadi harus nurut. Bapak seneng loh punya anak kayak kamu. Kamu tuh cantik, lembut, dan perhatian. Pak, jangan ngomong gitu. Kenapa sih? Bapak cuma bercanda. Masa ngomong cantik aja nggak boleh? Bukan gitu Pak, rasanya aneh. Aneh gimana? Bapak kan cuma muji anak sendiri. Aku ke belakang dulu ya, mau jemur baju. Ternyata hidup rumah tangga itu kadang aneh ya, Jok. Baru nikah tapi udah ngerasa hampa. Lah, kamu baru beberapa hari nikah, masa udah ngomong gitu? Ririn tuh perempuan baik loh.
Iya, Ririn baik, tapi terlalu sibuk ngurus rumah. Nggak ada waktu buat manja sama suaminya. Kamu jangan aneh-aneh lah. Istri rajin itu justru rezeki. Kamu tinggal bantu, jangan malah ngeluh. Iya, tapi kadang aku malah ngerasa yang lebih menarik justru bukan dia. Maksud kamu apa? Jangan bilang kamu lagi ngelirik yang lain. Hehehe, iya, gimana ya? Anak dia tuh cantik banget. Gila kamu, itu anak kecil, anak istrimu sendiri. Aku cuma bilang menarik aja, nggak ngapa-ngapain kok, sekedar iseng aja. Ngelihatnya bikin seger mata. Kamu sadar nggak sih kalau omonganmu tuh menjijikan? Hahaha, ya elah, jangan lebay. Aku cuma cerita doang, nggak sampai ngelakuin apa-apa. Aku nggak mau nongkrong sama orang yang pikirannya kotor. Heh, dasar so suci. Semua orang punya sisi gelapnya masing-masing. Henny, kamu belum tidur? Udah malam loh. Iya bu, bentar lagi. Kamu kenapa sayang? Dari tadi ibu lihat kamu murung aja. Enggak kok bu, cuma capek aja, banyak tugas sekolah. Masa cuma capek sampai nangis? Ada yang ganggu di sekolah ya? Enggak bu, aku baik-baik aja. Ibu tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Coba cerita, biar ngerasa lega. Bu, kalau misalnya ada orang di rumah yang bikin aku nggak nyaman, apa aku boleh nginep di rumah nenek? Siapa yang kamu maksud, Hen? Ada apa di rumah ini? Enggak bu, aku cuma pengen aja suasana di sana lebih tenang. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu tuh bukan tamu di rumah sendiri. Ada bapak sekarang. Kita keluarga. Mungkin kamu cuma belum terbiasa aja. Iya bu, maaf kalau bikin ibu khawatir. Ibu cuma pengen kamu bahagia, nak. Jangan mikir aneh-aneh ya. Bapak kamu tuh sayang banget sama kamu juga kok. Iya bu, aku ngerti. Tuh, minum susunya sebelum tidur, biar tenang pikirannya. Makasih bu. Ibu tidur duluan ya. Kamu jangan begadang. Iya bu, selamat tidur. Haus banget, padahal tadi udah minum sebelum tidur. Nggak bisa tidur juga, Hen. Pak, kagetin aja. Iya, cuma haus. Bapak juga belum bisa tidur. Rumah ini terlalu sepi kalau malam. Oh, iya pak. Kamu nggak takut jalan ke dapur tengah malam gini sendirian? Enggak pak, aku udah biasa. Lagian lampunya kan nyala. Iya juga. Tapi kalau ada bapak, kamu nggak usah turun sendiri. Panggil aja, nanti bapak temenin. Iya pak. Kamu tahu nggak, Hen? Kamu tuh makin mirip ibu kamu. Senyum kamu, cara kamu ngomong, semuanya sama. Pak, jangan ngomong gitu lagi, aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Kan bapak cuma bilang kamu mirip sama ibumu. Gak salah kan? Tapi caranya bapak ngomong bikin aku nggak nyaman. Kamu tegang banget, santai aja. Lepasin pak, jangan pegang aku. Shh, jangan teriak, nanti ibu kamu bangun. Aku cuma mau ngobrol. Jangan deket-deket pak. Aku rekam ya biar ibu tahu kelakuan bapak sebenarnya. Kamu ngerekam aku? Iya, aku bakal kasih tahu ibu semuanya kalau bapak ngelakuin hal aneh lagi. Kamu salah paham, Men. Aku cuma bercanda. Aku nggak mau denger lagi. Anak itu kalau sampai ngomong ke ibunya bisa gawat. Henny, kamu dari tadi bengong aja. Kenapa sih, nak? Bu, ada sesuatu yang harus ibu dengar. Sesuatu apa? Tentang bapak. Tentang aku? Kenapa emangnya, Hen? Ibu dengerin dulu aja, biar ibu tahu yang sebenarnya. Shh, jangan teriak, nanti ibu kamu bangun. Aku cuma mau ngobrol. Hicang, ini suara kamu. Dengar dulu, itu nggak seperti yang kamu dengar. Kamu bilang nggak seperti yang aku dengar. Kamu ngomong hal kayak gitu kan aku sendiri. Aku hilaf, Rin. Aku cuma bercanda, nggak maksud lain, sumpah. Bohong,
Bapak nyentuh aku malam-malam. Aku takut, Bu. Kamu tega, aku dipercaya sama kamu. Aku pikir kamu bakal jaga kita, bukan malah hancurin rumah ini. Aku mohon Rin, aku nyesel, aku nggak bakal ngulangin lagi. Udah cukup, aku nggak mau denger alasan apapun. Kamu udah kelewatan. Aku udah bilang kan, Bu, aku takut. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga sebelum aku panggil orang kampung. Ririn, jangan gitu. Aku masih sayang kamu. Aku cuma hilaf. Pergi sekarang. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Aku salah, tapi aku masih bisa berubah. Nggak ada yang bisa kamu ubah. Pergi. Udah nak, kamu aman sekarang. Ibu janji nggak bakal biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Aku cuma pengen kita berdua lagi kayak dulu, Bu. Iya nak, mulai sekarang kita berdua aja. Bu Ririn, saya sudah dengar semuanya dari warga. Benar Icang udah keluar dari rumah ini. Iya pak, tadi pagi dia pergi sendiri setelah saya usir. Ya Rin, sabar ya, aku gak nyangka Icang bisa seburuk itu. Aku juga gak nyangka bu, aku pikir dia bakal jagain aku sama anak aku. Tapi ternyata malah begini. Orang kayak gitu nggak pantas tinggal di lingkungan sini. Saya sudah minta warga buat ngawasin kalau dia balik lagi. Langsung lapor. Makasih pak. Bu, aku takut dia balik lagi. Udah nak, sekarang ada ibu, kamu gak usah takut. Kita bakal mulai lagi dari awal. Kadang perempuan kuat bang, karena gak pernah jatuh. Tapi karena masih bisa berdiri lagi meski hatinya udah hancur. Iya bu, bener. Aku gak mau terus nangis. Aku harus kuat buat Henny. Ini surat laporan dari kelurahan buat jaga-jaga kalau Icang nyoba ganggu lagi. Kamu tinggal kasih ini ke pihak berwajib kalau dia berani macam-macam. Makasih pak, saya benar-benar terima kasih. Aku cuma pengen semuanya selesai, Bu. Aku capek. Iya nak, sekarang semua udah selesai. Kita bakal hidup lebih tenang. Kalian berdua perempuan kuat, tetap saling jaga ya. Iya pak, saya janji gak bakal biarin siapapun rusak hidup kami lagi. Mulai sekarang, cuma kamu dan ibu. Gak akan ada yang bisa ganggu kita lagi. Iya, Bu. Aku sayang Ibu. Ibu juga sayang kamu nak, selamanya.